Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Vega Adani dengan NIM 122120128 dari Teknik Geofisika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai modul 2 Praktikum Seismologi dengan judul Identifikasi Fasa, Travel Time, Polaritas, dan Diagram Bodati. Yang pertama untuk mengidentifikasi fasa. Nah, untuk mengidentifikasi fasa ini kita harus mengetahui pada saat terjadinya gempa bumi ada beberapa gelombang yang muncul atau beberapa gelombang yang terekam pada seismometer. Nah, gelombang pertama yang muncul atau gelombang yang terekam itu merupakan gelombang P. Nah, di mana gelombang P ini akan muncul pada komponen vertikal. Nah, setelah itu akan menyusul gelombang S atau gelombang sekunder yang gelombang ini lebih dominan akan lebih dominan muncul pada komponen horizontal dan dia itu akan sedikit lebih lambat daripada gelombang S. Nah, setelah gelombang S tersebut, maka terakhir adalah gelombang permukaan. Contoh gelombang permukaan ini ada gelombang Love sama gelombang Rayleigh. Nah, gelombang ini akan lebih lambat, berarti gelombang yang paling terakhir muncul dan memiliki amplitudo yang sangat besar, sehingga dengan kita mengetahui bahwa pola-pola gelombang yang muncul pada rekaman ini, kita bisa menandai nanti bagaimana fase-fase yang ada pada seismogram, di mana kita ketahui bahwa untuk mengetahui fase seismik ini kita bisa melakukan identifikasi melalui pengamatan kita. Yang pertama, melakukan pengamatan melihat bagaimana perubahan amplitudonya. Yang kedua adalah bagaimana perubahan terhadap frekuensinya. Yang kedua merupakan travel time. Travel time merupakan waktu tempuh gelombang dari sumber gempa ke stasiun perekaman. Jadi travel time ini kita dapatkan dari perbedaan atau selisih waktu antara gelombang P dan gelombang S. Jadi semakin besar selisih waktu antara gelombang P dan gelombang S ini, maka jarak antara sumber gempa dan stasiun juga akan semakin besar. Sehingga nantinya dengan adanya kurva travel time ini kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara jarak dan waktu tempuh suatu gelombang seismik. Oke, selanjutnya yaitu polaritas. Polaritas ini bisa kita tentukan dari gerakan pertama, gelombang yang terekam pada seismogram. Jadi jika gelombang pertama yang terekam itu bergerak ke atas, itu bisa kita sebut dengan kompresi. Sedangkan jika bergerak ke bawah, itu bisa kita sebut dengan dilatasi. Informasi polaritas ini bisa kita gunakan untuk menentukan bagaimana mekanisme fokus gempa atau arah slip pada sumber gempa. Oke, yang keempat, yang terakhir merupakan diagram Bodati. Diagram Bodati ini merupakan plot yang menghubungkan waktu tiba gelombang SP dengan waktu tiba gelombang P, sehingga dari grafik tersebut kita mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, origin time gempa. Jadi waktu sebenarnya gempa itu terjadi di sumber itu kapan. Yang kedua adalah menentukan titik hiposenter gempa yang terjadi. Yang ketiga, untuk mendapatkan rasio kecepatan VP per VS. Yang keempat, untuk kita sebagai cek ulang atau cross check kita terhadap hasil picking kita di gelombang P dan gelombang S, sehingga dengan menggunakan diagram Bodati ini kita bisa menganalisis sederhana untuk menentukan bagaimana parameter data gempa dengan data seismogram yang ada, sehingga 4 dasar hal penting itu sangat bermanfaat nantinya dalam kita menganalisis suatu data-data dari parameter gempa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.